Selamat sore. Ini VTT 473 ya. Kita evaluasi peristiwa terakhir. Semalam itu terjadi demo di DPR. Kalau dipikir ya, apa sih yang diinginkan oleh para pendemo ini? Mereka bilang ingin membubarkan DPR. Ya, kalau dipikir-pikir ya, memang nggak mungkin kita membubarkan DPR. Karena itu adalah amanat dari undang-undang. Tapi cobalah kita refleksi. Bagaimana sih pribadi-pribadi anggota DPR itu, ketua partai itu? Jadi kita harus refleksi gitu loh. Kalau misalnya ada demo, kita lihat apa sih yang mereka inginkan. Mereka menyuarakan ketidakadilan. Ketidakadilan itu apa sih? Gitu loh. Nah, contohnya ini, ya, ketua Parpol Golkar ini, Pak Bahlil ini. Dia seolah-olah dia nggak tahu ada demo. Bahkan Bahlil ini mendapatkan bintang Mahaputra, penghargaan ya. Juga Letkol Teddy mendapatkan penghargaan bintang Mahaputra. Itu sungguh menyayat hati rakyat gitu loh. Sementara rakyat itu jutaan orang nggak punya lowongan kerja, mereka nggak tahu makan apa. Tetapi ketua-ketua parpol itu seolah-olah buta gitu, seolah-olah budak bisu, seolah-olah nggak mau tahu dengan kondisi rakyat, nggak tahu ada demo, nggak tahu dan sebagainya. Itu kan berarti kan otaknya budak udah, gitu loh. Kalau Anda menjadi kepala parpol ya, budak begitu, lalu Anda terus lakukan itu, ini akan menjadi benturan pada masyarakat. Ketidakadilan itu apa sih? Keadilan itu apa sih? Kita harus berpikir, ini loh. Keadilan itu bukan berarti ada barang lalu dibagi-bagi gitu loh. Bukan 10 dibagi 3 ya dapat 3 itu adil, itu enggak. Bukan. Kalau begitu caranya ya sebagai parpol ya, sebagai ketum parpol ya, dia nggak perlu membagikan uangnya atau hartanya kepada masyarakat, ya kan? Karena dia merasa loh itu kan kekayaan atau asetnya parpol, kekayaannya orang-orang pejabat itu. Artinya pejabat-pejabat tinggi itu berpikir bahwa nggak mungkin lah kekayaan mereka sebagai pejabat dibagikan kepada rakyat. Atau misalnya gaji anggota DPR yang sekian ratus juta itu yang membuat rakyat demo itu tidak mungkin diturunkan ya. Itu karena konsep keadilan itu bukan berarti 10 dibagi 3 gitu loh. Bukan begitu. Contohnya ini ya, kasus nih ya. Sekarang itu di Mabes TNI, jadi Mabes itu ada Angkatan Darat, Laut, Udara, ada lagi Mabes TNI sebagai gabungan. Namanya dia Mabes TNI itu gabungan. Ya, tetapi anggotanya itu di atas ya, di asisten Mabes TNI seperti Asop, Aspers, Aslok, Aster itu diisi oleh Angkatan Darat. Bayangin aja di posisi yang di Mabes itu kan banyak kan bintang 3. Nah, kalau misalnya bintang 3 semua dimakan darat, ya otomatis yang bagian laut, udara itu ya kekurangan bintang 3 dong. Satu-satunya yang angkatan laut di Mabes TNI hanya Laksdia Hersan, itu ajudannya Jokowi. Sadar nggak sih bahwa itu nggak adil? Jadi kita harus berpikir, definisi keadilan itu apa? Nabi Musa itu pernah mengatakan bahwa keadilan itu sulit dimengerti manusia.
Karena manusia itu berpikirnya rebutan. Seolah-olah 10 jabatan di Mabes TNI itu dia nggak mau dibagi darat, laut, udara. Nggak mau dibagi 3-3-3, nggak mau. Makanya semuanya darat gitu loh. Karena konsep keadilan mereka itu picik gitu loh. Seolah-olah jabatan itu harus dibagi-bagi. Mereka nggak mau membagi. Jadi siapa panglimanya? Pak Agus. Ya semuanya darat. Bukan begitu. Keadilan bukan begitu, Pak, Ibu, ya. Mohon maaf nih, Ibu Puan, ya. Ketum-ketum parpol, Panglima TNI, ya. Bukan begitu konsep keadilan itu. Bukan keadilan itu harus dibagi-bagi gitu loh. Artinya gajimu dibagi untuk rakyat gitu. Enggak. Konsep keadilan yang benar adalah kamu harus memahami yang disebut amanat. Amanat dari otoritas, amanat dari otoritas perang, amanat dari otoritas moneter, amanat dari Tuhan. Gitu loh. Kamu sendiri merefleksi, apakah ini adil menurut Tuhan? Apakah ini amanah di mata Tuhan? Nah, kalau misalnya kamu bayangin aja, kalau di Panglima TNI itu stafnya semuanya darat, ya, dalam kondisi nanti chaos, ya, terjadi demo lalu chaos, lalu Panglima itu minta supaya Angkatan Laut mau membantu gitu. Lah ya bagi Angkatan Laut, lah atasannya yang di pucuk pimpinan semuanya darat, ya jadi udah dewe-dewe, sendiri-sendiri akhirnya. Itulah keruntuhan sebuah pemerintahan itu karena apa? Karena ya sendiri-sendiri. Jadi pada waktu misalnya ada demo, oh ya di demo siapa? DPR. Ya DPR aja bubar. Pemerintah nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, ya kan? Bahkan ketika misalnya Panglima TNI ditugaskan untuk memadamkan kerusuhan, lalu di dalam TNI itu sendiri juga ada pikiran, loh yang laut juga nggak usah ikut-ikut, ya kan? Pucuk pimpinannya darat semua kok. Jadi ini bukan TNI, ini adalah Angkatan Bersenjata Darat, ABD, Angkatan Bersenjata Darat. Itu pikiran orang. Jadi sehingga kenapa kita itu jatuh, pemerintahan jatuh itu ya karena kita sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita nggak mau dibagi tadi, karena kita mau ambil semua. Nanti kalau misalnya panglimanya ganti Kasal, semua di Mabes TNI itu isinya laut semua. Nanti kalau misalnya Pak Tony jadi panglima, semuanya jadi udara semua. Ya kan, ya ambruk pemerintahan ini. Ya gara-gara kamu nggak ngerti konsep bahwa keadilan itu amanah dari otoritas. Nanti kalau kamu sudah kena otoritas, melepuh, atau kamu dicopot seperti Xi Jinping, baru heran, kenapa dicopot? Ya gini copot karena kamu nggak adil. Begitu Pak, Bu, ya. Bu Puan, kalau kamu nggak dengerin amanat dari rakyat ini, apa sih permintaan mereka? Mereka ingin minta DPR dibubarkan. Lalu apa refleksi yang akan kamu lakukan? Tolong ganti semua ketum parpol itu, ganti semua. Dibikin fit and proper test, dibikin lagi konvensi ketum parpol. Dulu juga pernah ada konvensi ketum Golkar kok. Ada juga konvensi ketum Demokrat kok. Diganti itu AHY itu. Ngapain jadi ketum parpol kayak warisan dari neneknya aja. Itu adalah amanat rakyat. Coba dengerin lagi deh